Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang seni musik, yaitu mengapresiasi dan mengekspresikan diri melalui seni musik kreasi. Yang pertama kita bahas dulu nih tentang apresiasi seni. Tapi sebelum itu jangan lupa nih ditonton videonya sampai selesai karena bakalan banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya di bidang musik untuk teman-teman semua. Comment, like, and subscribe ya. Apresiasi. Nih, berasal dari bahasa Latinnya itu appreciatus yang artinya berupa penilaian terhadap sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan appreciate yang berarti menentukan nilai, melihat sebuah karya, menikmatinya, lalu menyadari keindahan karya seni tersebut hingga akhirnya kita bisa menghayati dan memahami proses apa sih karya tari yang disampaikan, atau apa sih karya musik yang disampaikan, atau apa sih karya rupa atau teater yang sedang disampaikan oleh senimannya. Sehingga kegiatan apresiasi ini tidak hanya berhubungan dengan seni, tetapi apapun yang memang dapat diapresiasi. Jadi apresiasi seni adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Jadi bukan hanya ditonton tapi juga tadi dihayati, dipahami, terus kita tentukan nilai-nilai apa aja sih yang ada di sana gitu. Jadi bukan cuma ditonton doang tapi kita tulis tuh, bisa kita tulis, bisa kita pahamin tuh dalam bentuk tulisan atau bisa kita ceritain kembali gitu ya. Secara umum, apresiasi seni bisa diartikan sebagai kesadaran menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Bentuk dari apresiasi tersebut tentu berbeda-beda nih dari setiap individu yang menikmatinya. Karena sense of beauty dari setiap individu itu berbeda. Ada yang sukanya tipe A, ada yang sukanya tipe B, atau ada yang sukanya tipe C, atau ada yang ngeliat dari sudut pandangnya dia kalau ceritanya itu sedih misalnya, atau ada juga dari sudut pandang yang lain kalau ngedengerin musik ini jadinya romantis atau apa. Nah itu semuanya bisa jadi beda, iya bisa beda dong karena tadi sense of beauty-nya orang itu beda-beda. Jadi tergantung lagi dari setiap sudut pandang kritikus atau si penikmat seni dan penghayatnya. Dan siapa juga yang mengapresiasi. Apresiasi dalam seni memiliki manfaat atau fungsi seperti yang sudah disebutkan tadi mengenai pengertian dari apresiasi pada seni. Terdapat kegiatan mengenali, memberi penilaian, juga menghargai, di mana akan mempengaruhi karya seni tersebut serta seniman atau pembuat seni yang terlibat. Ada 4 fungsi yang menjadi utama dan dapat kamu kenali agar lebih memahami mengenai apresiasi pada seni. Keempat fungsi tersebut yaitu yang pertama, berfungsi sebagai meningkatkan kecintaan terhadap karya seni tari. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni tari atau dapat juga dikatakan sebagai sarana yang mampu meningkatkan rasa cinta terhadap karya seni, khususnya karya seni yang dibuat oleh seniman-seniman Indonesia. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang, maka tak cinta maka kenalan. Nah, apresiasi ini adalah sebuah proses kalian untuk mengenali sebuah karya seni. Dari kalian bisa mengenal melalui apresiasi, maka kalian akan menumbuhkan rasa cinta dengan budaya-budaya Indonesia atau dengan produk-produk seni yang sedang kalian apresiasi. Terus yang kedua ada untuk menciptakan penilaian. Penilaian ini berupa sarana dalam menikmati, memberi empati, mendapatkan hiburan, serta menambah wawasan dan pengetahuan atau edukasi. Yang tadinya kita nggak tahu nih, oh ternyata di suatu suku dan daerah itu punya cerita rakyat ini misalnya, atau ada sangkuriang berasal dari mana. Nah itu bisa kita dapatkan edukasi-edukasi di dalamnya atau nilai-nilai moral apa sih yang didapetin dari cerita sangkuriang atau
dari cerita batu belah batu betangkop. Nah, itu semuanya bisa kalian dapetin dari proses mengapresiasi sebuah karya seni. Itu kenapa nggak cuma ditonton, nggak cuma didengar, tapi harus kita hayatin dan kita pelajarin apa sih yang ada di situ. Terus yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan. Fungsi ketiga ini yaitu kemampuan yang merupakan kesanggupan diri sendiri dapat berupa mampu menciptakan karya seni atau lain-lain. Sebagai penikmat seni yang memberi apresiasi, terkadang banyak bagian dari kegiatan apresiasi tersebut yang mengasah kemampuan. Ini maksudnya gimana ya? Nah, misalnya nih yang tadinya kalau di seni tari itu kita dari nonton kita nggak tahu, oh ini tariannya tarian tunggal atau tari berpasangan ya. Nah, dengan proses kalian mengapresiasi, kalian jadi tahu. Jadi kalian bisa nentuin. Atau misalnya nih yang tadinya ini gerakannya gerakan apa ya yang dipakai sama penarinya, atau misalnya musik nih, ini ketukan-ketukan apa ya, atau misalnya lagi pemain gitar, ini kunci apa yang dipakai, apakah kunci C, D, F, nah kayak gitu. Dari situ si pengapresiasi ini juga jadi bisa belajar dan bisa mengasah kemampuan-kemampuan berkeseniannya. Yang keempat, ada juga untuk apa sih? Untuk membangun hubungan. Fungsi keempat atau terakhir ialah untuk membangun hubungan. Hubungan tersebut berupa hubungan timbal balik yang positif antara pembuat seni dengan penikmat seni. Dimana kita kalau sudah membuat sebuah karya itu pasti kita bakalan seneng banget kalau kita tuh dapat kritik seni ya. Nah, di sini kita tuh sebagai seniman, kita juga harus berkepikiran yang terbuka. Jadi kita bisa menerima kritik dan saran yang bisa membangun karya kita. Terus kalau kita ada yang nonton, ada yang ngedengerin dengan senang hati, terus ada yang mengapresiasi, terus ada yang bilang, "Oh, kamu karya yang ini lebih baik ya dari yang sebelumnya," atau yang ini gayanya lebih romantis ya daripada yang sebelumnya. "Oh, di sini kamu udah bisa banget nih nyampein cerita tentang bawang merah bawang putihnya," atau apapun segala macam karya yang sedang kalian buat gitu kan. Jadi ya contohnya kalau kita di kehidupan sehari-hari, kalau misalnya kita lagi cerita sama teman atau sama siapapun gitu kan, terus didengerin, diapresiasi, terus dikasih masukan segala macam. Nah, itu kan pasti kita senang banget kan. Kenapa senang? Karena ya emang apa yang udah kita sampein, apa yang udah kita presentasi itu didengar, diamatin, dihayatin sama pendengar. Nah, begitu juga dengan saya senang banget kalau teman-teman tuh selalu bisa mengapresiasi setiap karya-karya yang saya buat atau setiap materi-materi yang saya sampaikan. Terus teman-teman apresiasinya itu ada rasa bahagia gitu. Karena apa? Karena saya bisa menyampaikan materi-materi ini dengan baik karena kalian bisa mengapresiasi apa yang saya sampaikan. Selain memiliki 4 fungsi atau manfaat, apresiasi seni juga memiliki 2 macam tujuan pokok dan tujuan akhirnya. Yang pertama, tujuan pokok dari apresiasi seni berupa memperkenalkan atau mempublikasi karya seni tersebut agar karya seni lebih dapat dinikmati oleh publik atau masyarakat, juga maksud serta tujuannya tersampaikan. Jadi misalnya nih saya bikin sebuah karya seni musik, bikin lagu, terus gak ada orang yang komen, gak ada orang yang mengapresiasi, gak ada orang yang mengamati, terus gak ada orang yang peduli dengan karya saya, pastinya karya ini tuh gak bakalan banyak gitu yang denger, gak bakalan banyak yang sampai. Contohnya aja nih, video-video yang viral, mau itu tentang musik, tari, atau video apapun yang ada di luar sana, terus tiba-tiba bisa viral, itu kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang mengapresiasi karya tersebut, jadi diteruskan dari mulut ke mulut, terus di-share linknya, terus yang lain pada nonton, segala macam, disebar terus. Nah, makanya sebuah tontonan itu bisa menjadi viral gitu kan, bisa menjadi banyak banget yang nonton. Nah, itu tadi karena ada yang mengapresiasi karya tersebut.
Terkadang sebagai penikmat seni yang memang sekedar penikmat, kita tidak langsung dapat mengerti maksud dan tujuan dibuatnya karya seni tersebut. Dimana biasanya yang kita nonton sebuah pertunjukan gitu kan, ini maksudnya apa sih, ini maksudnya apa sih gitu kan. Ada banyak banget seniman-seniman yang suka membuat PR setelah kita menonton karyanya mereka. Nah itu, jadi dengan adanya apresiasi seni, maka kita dapat lebih mudah mengerti maksud dan tujuannya. Sementara itu untuk tujuan akhir ada 3 poin. Nah, ketiga poin tujuan akhir tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada mengembangkan nilai estetika karya seni. Estetika adalah kepekaan terhadap keindahan atau seni. Hal ini membuat kita lebih cepat menyadari unsur-unsur seni pada karya seni. Terus ada juga mengembangkan daya kreasi. Selain estetika, tujuan akhir berikutnya ialah mengembangkan kreasi karena kita menjadi lebih peka dan mengerti maksud dari karya-karya seni itu, maka daya kreasi kita juga dapat bertambah. Yang terakhir adalah menyempurnakan. Apresiasi pada karya-karya seni juga sebagai penyempurna dari karya-karya seni itu sendiri. Dalam apresiasi seni atau karya seni terdapat tingkatan-tingkatan yang mendeskripsikan apresiasi seni tersebut. Jadi misalnya nih, di awal teman-teman itu udah bisa mengembangkan nilai-nilai apa sih yang ada di dalam karya seni ini. Nah, setelah itu dari karya seni yang ada, teman-teman tuh bisa akhirnya memiliki motivasi untuk mengembangkan daya kreasi teman-teman di bidang karya-karya seni teman-teman yang lain gitu. Jadi misalnya nih, kalian udah nonton seni musik yang udah di cover nih, misalnya ada lagu yang udah di cover sama seniman A. Terus dari situ kalian bisa, oh gaya cover yang kayak gini bagus juga ya. Terus kalian mengeksplorasi diri kalian dengan cara-cara yang lain yang mungkin aja ada sedikit kemiripan karena kalian berangkat dari karya seninya si seniman yang tadi kalian tonton gitu kan. Itu akhirnya akan menyempurnakan sebuah karya seni teman-teman semua gitu. Itu tujuannya ya. Karena dalam apresiasi seni atau karya seni terdapat tingkatan-tingkatan yang mendeskripsikan apresiasi seni tersebut. 3 tingkatan dalam apresiasi ini disebut ada rasa empatik, ada rasa estetis, dan ada rasa kritik gitu. Kalau empatik itu di dalam kamus besar berarti melibatkan pikiran dan perasaan. Jadi tingkat apresiasi ini lebih berupa tangkapan indrawi atau tangkapan dari indera-inderanya kita. Misalnya nih kita nonton seni musik. Kalau misalnya kita nonton seni musik berarti indera yang kita gunakan pertama adalah indera pendengaran gitu kan. Kita pakai telinga kita dulu. Terus saat kita mendengarkan nih kita bakalan ngerasa nyaman banget sama musik ini. Atau misalnya oh musik ini tuh mencekam gitu. Terus aduh musik ini ternyata romantis banget, atau oh ternyata musik ini tuh bisa bikin perasaan kita tuh lebih tenang kayak gitu. Nah itu adalah tingkatan yang pertama, tingkatan empatik. Jadi kepekaan perasaan yang pertama muncul di dalam diri kita sebagai seorang apresiator gitu. Terus ada lagi muncul yang kedua, tingkatan estetis. Nah di sini estetis di dalam kamus merupakan penilaian terhadap keindahan tersebut. Jadi tadi dari pendengaran kepekaan yang pertama, terus masuk ke dalam tahap penilaian nih di dalam diri kita. Ini estetis nggak ya? Ini musiknya gimana ya keindahannya? Nah ini masuk ke dalam tingkatan estetis. Yaitu teman-teman mulai mengamati dan menghayati. Kalau yang tadi cuma didengar aja, kalau yang di sini udah mulai amati, sudah mulai masuk ke tipe penghayatan gitu. Di sini juga teman-teman bisa ngeliat apakah karya seni ini tuh layak atau enggak gitu. Misalnya, oh ternyata musik ini tuh cocoknya untuk anak-anak bisa nonton. Oh ternyata musik ini tuh terlalu dewasa karyanya, jadi anak-anak tuh nggak boleh nonton gitu. Nah ini udah masuk ke dalam tingkatan estetis tadi. Dari pertama teman-teman pakai indera mau ngelihat pertunjukannya atau mau cuma ngedengerin musiknya aja. Nah itu terus teman-teman olah tadi
ke dalam ranah-ranah estetis gitu. Apakah bagus atau enggaknya nih, apakah bisa dipakai atau enggak nih musiknya. Nah, itu masuk ke dalam tingkatan estetis. Terus ada lagi tingkatan lanjutan, yaitu tingkat kritik ya. Kalau di sini tuh kritik yang kalau kita sepintas selalu ngedengerin apa sih kritik gitu kan. Jadi kritik itu berbentuk klarifikasi, deskripsi, menjelaskan, menganalisis, evaluasi sehingga bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, ini jadinya kritik itu tidak hanya judging. Nah, di sini perbedaannya ya. Kalau kita mengkritisi sebuah karya seni itu bukan hanya judging, jelek nih, nggak bagus nih, gini, gitu ya. Enggak, tapi kritik di sini tuh adalah sebuah penganalisisan. Jadi teman-teman tuh bisa ngelihat nih karya seni ini tuh menggambarkan si pembuat atau si senimannya ini kayak gimana ya, gaya seninya gimana ya. Atau misalnya kalau dari seni tari tuh seniman ini tuh ngebawain cerita dari suku mana ya, ternyata dia punya gaya tarinya itu gaya tari dari suku ini nih, ternyata dia biografi si koreografernya itu seperti ini, apa segala macam. Nah, itu begitu juga dengan musik. Kalau di musik juga teman-teman bisa mengkritisi, alat musik yang digunain itu misalnya musik tradisi nih, alat-alat musik yang digunain ini alat-alat musik tradisi dari suku A, ternyata musik yang dibawain ini tuh dulunya adalah musik-musik yang dipakai untuk ritual misalnya kayak gitu. Ternyata ditampilkan nih 5 orang, terus 5-5-nya itu pria dewasa. Kenapa ya? Ternyata di sana teman-teman bisa tarik lagi kan antara si pertunjukannya tadi, komposisi musiknya, atau dari ranah-ranah pendukungnya gitu, misalnya fungsinya tuh apa, terus pemainnya tuh gimana, terus dia berasal dari suku apa. Ternyata suku itu tuh letak geografisnya seperti apa. Nah, itu adalah poin-poin kalian mengkritisi sebuah karya seni. Jadi bukan cuma jelek, ini, itu, enggak. Tapi disitulah teman-teman itu diharuskan untuk menilai tadi. Nah, proses menilai karya seni ini, mengkritisi sebuah karya seni itu adalah dari tadi, proses awalnya adalah teman-teman mengapresiasi hingga akhirnya teman-teman bisa ngejelasin kan, dan akhirnya bisa memberi evaluasi atau kesimpulan bahwa karya seni ini adalah karya seni yang berasal dari bla 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 atau apa gitu. Nah, itu teman-teman bisa ngerinciin gitu. Jadi ketiganya itu nggak bisa teman-teman pisahin kalau teman-teman lagi mengapresiasi sebuah karya seni. Jadi harus ada tingkatan tadi. Nah, nih menurut Brand G. Wilson, apresiasi pada seni meliputi feeling, evaluating, dan empathizing. Ketiga poin tersebut adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan perasaan, penilaian, dan rasa empati. Terus kalau proses ekspresi, tadi yang kita sudah mengapresiasi. Jadi di dalam sebuah pembelajaran itu, sebuah pembelajaran musik itu pasti ada yang namanya mengapresiasi, terus ada yang namanya ekspresi gitu kan. Sebelum kita mengekspresikan sebuah karya seni, terkadang kita butuh yang namanya mengapresiasi. Jadi kita ngeliat-ngeliat dulu nih karya-karya seni yang udah ada. Kenapa? Karena dari situ juga kita bisa belajar kan, ada pijakan-pijakan untuk kita membuat sebuah karya, di mana ekspresi adalah proses ungkapan emosi atau perasaan di dalam proses penciptaan karya seni. Proses ekspresi bisa diaktualisasikan melalui media musik bunyi, media seni rupa yaitu garis, bidang, warna, media tari adalah gerak, dan media teater adalah gerak, suara, dan lakon. Tapi kali ini kita enggak ngebahas tentang mengekspresikan seni musik karena itu adalah lebih bidang ke ranah praktek ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang musik kreasi. Jadi tadi teman-teman udah saya jelasin tuh tentang apa sih apresiasi, di mana tujuannya adalah nanti teman-teman mencoba mengapresiasi beberapa musik kreasi. Apa aja musik kreasi? Terus apa sih musik kreasi itu? Nah, ini bakalan kita bahas. Mungkin udah nggak asing kali ya dengan kata-kata kreasi, create. Nah, apa sih? Karena
saat kalian mendengar atau membaca musik kreasi itu pasti yang terbersit di pikiran teman-teman tuh adalah kata kreasi. Dimana kreasi menurut KBBI adalah hasil daya cipta, hasil daya hayal dari penyair, komponis, pelukis, pemusik, koreografer, dan sebagainya. Atau yang kedua pengertiannya, kreasi merupakan ciptaan buah pikiran atau kecerdasan akal manusia, karena kata kreasi ini beranjak dari kata create atau menciptakan, di mana manusia menciptakan sebuah karya yang berasal dari buah pemikiran untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada para penikmat. Seni musik kreasi kesimpulannya yaitu seni dari hasil pengolahan unsur-unsur musik seperti suara, ritme, harmoni, vokal, melodi, dan tempo yang dikemas menjadi sebuah karya musik yang nantinya dapat dinikmati gitu ya. Tadi kalau misalnya apresiasi berasal dari kata appreciate, kalau kreasi berasal dari kata create atau menciptakan. Tadi mengapresiasi, yang sekarang kita ngobrolin tentang penciptaan nih. Jadi musik kreasi itu tumbuh dan berkembang menjadi beragam jenis, yaitu ada musik klasik, musik tradisional, musik kontemporer, hingga musik modern. Berikut aku bakalan ngejelasin ke teman-teman yang pertama tentang musik tradisional. Jadi sebelum kita ngobrolin tadi musik modern, kontemporer, segala macam, wajib banget kita tahu dulu yang pertama adalah musik tradisional ya. Musik tradisional ini merupakan musik yang telah ada sejak zaman dahulu dan diturunkan secara turun-temurun. Musik ini berkembang di kalangan masyarakat dan dipengaruhi oleh adat-adat budaya hingga tradisi suatu etnis dan daerah tertentu. Dan musik tradisional ini merupakan warisan budaya leluhur yang wajib kita jaga dan lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita sekarang yang ngelestariin, 10, 20, 100 tahun ke depan, anak cucu kita gak bakalan tahu ada musik-musik yang emang berasal dari kakek buyut kita zaman dulu gitu, gak bakalan sampai ke mereka. Nah makanya itulah tugasnya kita sekarang, para kaula muda ini, untuk bisa melestarikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan. Jadi salah satu cara untuk melestarikannya yaitu seperti yang sekarang sedang kita lakukan, dimana teman-teman sedang mempelajari musik-musik tradisi. Nah ini juga sudah sebagai salah satu bentuk pelestarian seni musik tradisi. Terima kasih sudah mau melestarikan musik tradisi. Nih, dari sekian penjelasan, ada pertanyaan. Lebih tepatnya aku pengen tahu, apa aja sih musik-musik tradisi yang ada di provinsi kalian? Coba sebutkan 3 lagu daerah yang berasal dari daerah kalian. 3 lagu daerah aja yang benar-benar berasal dari daerahnya kalian, daerahnya teman-teman gitu ya. Oke, next kita lanjut. Musik tradisional itu bersifat sederhana karena kerap kali visi atau tujuannya adalah untuk ritual terhadap pencipta dan yang diagungkan serta dihormati. Namun ada pula yang berasal dari rakyat pada zaman dahulu untuk melakukan sosialisasi dan saling menghibur antar rakyat atau sebuah persembahan kepada para raja-raja gitu. Ini ada beberapa contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah alat musik, ya benar, yang pertama adalah alat musik sape dari Kalimantan.
suku Dayak. Terus ada yang kedua, ada kledi, ini ditiup ya. Terus ada gong. Nah, ini yang digambar ini gongnya suku Dayak. Tapi kurang lebih sama dengan gong dari suku Jawa gitu. Kalau mau diceritain perjalanan gong ini panjang. Nanti next materi aku bakal ceritain kenapa ya gong dari Jawa bisa sama dengan gong yang ada di Kalimantan. Padahal zaman dulu terpisah, sampai sekarang kayak kita terpisah pulau gitu kan. Nah, nanti next kita bakal obrolin tentang itu karena panjang banget kalau kita ngebahas tuh. Terus nih ada juga bonang. Nah, bonang ini dari mana? Hayo teman-teman harus tahu. Terus ada gendang Melayu. Terus ada juga beruas. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat materi yang kemarin, jadi gendang Melayu sama beruas ini masuknya ke dalam jenis musik yang membranofon karena menggunakan membran. Ya. Nah, ini digunakan oleh suku-suku Melayu. Terus ada gambus. Gambus ini juga sering digunain oleh suku Melayu. Terus ada lagi slodang. Jadi sebelum ke gambus itu kalau Melayu Pontianak, Kalimantan Barat itu awal mulanya pakai slodang dulu nih yang bentuknya kayak gini sama. Terus baru lari ke gambus gitu. Menurut sejarahnya ya, menurut sejarah musik perkembangan di Kalimantan Barat seperti itu. Terus ada kenong Dayak. Mirip ya sama gamelan? Iya mirip, tapi beda-beda tipis. Terus ada lagi sasando. Terus dari suku Sunda ada jentreng. Terus ada kendang, ada angklung, ada calung, dan ada rapai dari Aceh. Sebenarnya masih banyak banget alat-alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia yang belum saya masukin ke dalam penjelasan hari ini. Jadi teman-teman bisa cari referensi-referensi lain gitu ya untuk menambah wawasan supaya nanti kalau teman-teman itu ditanya sama orang asing, jangan orang asing deh, paling nggak ditanya sama muridnya teman-teman kalau yang sebagai guru atau anak-anaknya atau keluarganya, keponakannya atau segala macam siapapun itu. Terus ditanyain gitu kan, tahu nggak alat musik Indonesia tuh apa aja sih gitu. Jangan sampai teman-teman lebih paham alat-alat musik barat daripada alat-alat musik tradisionalnya yang punya kita sendiri gitu. Padahal kita berasalnya dari Indonesia, tapi kita lebih paham alat-alat musik yang berasal dari luar. Kan sedih tuh. Jadi siapa yang bakalan melestarikan budaya-budaya kita kalau kita sendiri aja nggak peka, kita sendiri aja tuh nggak tahu dan nggak mau tahu sama apa yang kita punya gitu kan. Nah itu kenapa teman-teman harus terus menambah wawasan tentang alat-alat musik tradisi, tentang tari-tari tradisi, tentang seni-seni rupa tradisi atau teater-teater tradisi yang ada di Indonesia. Masya Allah banget kan tuh keunikan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tuh punya banyak banget ya suku-suku yang hidup di Indonesia. Dari bahasanya aja udah beda-beda, terus dari kostumnya udah beda-beda. Terus kalau misalnya teman-teman lihat pengantinnya tuh kan, baju-baju pengantinnya tuh beda-beda, apalagi budaya-budayanya, apalagi kegiatan-kegiatannya yang dilakuin sama setiap suku itu pasti beda-beda. Jangankan itu deh, kita ngobrolin yang dari Kalimantan Barat aja nih, dari tempat saya berasal, dari Pontianak gitu kan, dari Kuburaya, Sintang, Sambas, itu aja tuh ada banyak banget budaya, banyak banget suku-sukunya. Dari Dayak aja itu subsukunya itu udah banyak banget. Jadi ada Dayak Kanayan, ada Dayak Kantuk, ada Dayak, pokoknya banyak banget, Iban segala macam. Nah itu dari situ aja tuh cuma kita ngobrolin tentang Kalimantan Barat aja tuh udah banyak. Dari satu subsuku Dayak aja udah punya alat-alat musik yang beda sama yang lain. Ada mirip, ada kesamaan, tapi pasti ada bedanya gitu. Nah apalagi kalau kita ngobrolin tentang provinsi yang lain. Belum lagi kita ngobrolin dari satu provinsi yang kayak Pontianak misalnya ada 3 etnis, belum lagi kayak di Kuburaya yang ada 7 etnis. Nah itu semuanya adalah
kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi sayang banget kalau kita nggak ngekspos hal-hal tersebut, karena hal tersebut tuh lebih dianggap unik, lebih bernilai dan lebih mahal gitu, karena nggak ada di negara lain tuh, nggak ada, yang ada tuh cuma di Indonesia gitu ya. Untuk ngelengkapin materi tentang musik tradisional kali ini nih, aku mau kasih sedikit musik ya, sedikit beberapa tampilan musik yang teman-teman bisa apresiasi ya. Jadi aku minta teman-teman mengapresiasi. Yang pertama, alat musik apa aja sih yang mereka pakai, yang mereka gunain, terus ini tuh berasal dari suku apa dan di mana asalnya. Terus teman-teman juga bisa tulisin lirik apa yang dibawakan gitu ya. Jadi kalian teman-teman mengapresiasi secara singkat, tepat, dan lugas beberapa video musik tradisi yang bakalan saya tampilkan. Ya, tolong disimak.
Yap, sesuai namanya, klasik yang artinya udah lama banget. Musik ini diperkirakan lahir pada abad ke-18 perkiraannya. Musik klasik juga merupakan musik-musik kuno. Nih, kata Soeharto, musik klasik hidup serta berkembang di lingkungan kaum bangsawan, di lingkungan istana dan keraton. Tujuannya yaitu untuk menghibur para bangsawan-bangsawan, untuk menghibur tamu-tamu kerajaan, untuk menghibur raja, untuk menghibur orang-orang yang ada di lingkungan-lingkungan istana gitu ya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, istilah tentang musik klasik sebenarnya memiliki beberapa pemaknaan. Misalnya ada anggapan jika musik klasik berasal dari zaman klasik, tepatnya dari Haydn, Mozart, serta Beethoven. Sedangkan di Cina, timbul anggapan jika musik klasik mengacu pada jenis musik Cina kuno sebelum dipengaruhi oleh seni barat. Dan untuk negara barat sendiri, banyak yang menganggap jika musik klasik merupakan istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan seni musik yang berbeda dari seni musik populer serta musik-musik rakyat. Perjalanan musik klasik sangat panjang hingga akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat-masyarakat di dunia. Tahukah kalian bagaimana awal mula seni musik klasik? Nah, musik klasik sudah ada sejak akhir abad ke-10 dan masih eksis hingga saat ini. Saat menelusuri sejarah musik klasik sebenarnya sama dengan menelusuri akar sejarah dalam musik liturgi Kristen yang kemudian pada akhirnya juga dipengaruhi oleh musik-musik Yunani kuno. Sejarah musik klasik dibagi menjadi 3 zaman. Ada zaman medieval serta Renaissance, barok, klasik, serta romantis, dan modern hingga kontemporer. Tapi kita nggak bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah musik klasik ya, karena banyak banget, nggak cukup juga kita obrolin di video kali ini. Kita ngobrolin tentang tokoh musik klasik aja deh ya. Nih ada yang terkenal tuh, salah satunya yaitu Ludwig van Beethoven. Nah biasanya kita suka, oh musik Beethoven musik gitu kan. Jadi beliau ini lahirnya itu di tanggal 17 Desember dan wafat tanggal 26 Maret 1827 di Wina. Nah, beliau adalah seorang komponis klasik dari Jerman. Karyanya yang terkenal adalah Simfoni kelima dan ke-9 dan juga lagu piano Für Elise. Ia dipandang sebagai salah satu komponis yang terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. Jadi, semasa mudanya Beethoven ini, ia adalah seorang pianis yang sangat berbakat, populer di antara orang-orang penting dan orang-orang sukses kaya di Wina, Austria, di tempat tinggalnya beliau. Namun, pada tahun 1801, ia mulai kehilangan pendengarannya. Ketuliannya semakin menjadi parah pada tahun 1817. Ia menjadi tuli sepenuhnya. Meskipun ia tak lagi bisa bermain dalam konser, tapi ia terus menciptakan musik-musik. Dan pada masa ini mencipta sebagian karya-karya yang terbesar dan ia menjalani sisa-sisa hidupnya di Wina. Tuh, saking cintanya dengan musik gitu kan. Walaupun pendengarannya sudah kurang baik, tapi dia tetap bisa menciptakan berbagai karya musik. Tuh, gimana dong? Hebat kan? Jadi menurut kalian nih, kapan sih musik klasik hadir di Indonesia? Oke, berikut adalah contoh musik klasik. Nah, selamat menyaksikan.
musik klasik tadi, musik klasik itu banyak digunain juga di orkestra-orkestra ya. Jadi ada di sini nih alat-alat musik yang digunakan saat bermain orkestra. Secara singkatnya, saya ngejelasin, ambil contoh dikit-dikit aja ya. Yang pertama ada instrumen string, yaitu violin, cello, harpa. Terus ada woodwind, ada flute, ada klarinet. Kalau yang udah ngedengerin materinya kemarin pasti tahu maksudnya apa gitu kan. Ini instrumen brass, ada trompet, terus ada French horn. Nah, ini juga ada instrumen perkusi yaitu bass drum. Nah, teman-teman bisa lebih mengapresiasi tadi karya musik orkestra dengan genre klasik. Tadi musik klasik itu teman-teman bisa ngeliat gimana para pemain musiknya memainkan alat-alat musik tersebut hingga menciptakan musik-musik yang harmonis, yang enak didengar gitu. Nah, itu bisa kalian lihat tuh alat musik apa aja sih yang dipakai gitu kan. Nah, di situ kalian bisa memperkaya diri kalian tentang musik-musik klasik. Oke, sekian tentang musik klasik. Masih semangat ya? Kita lanjut ke musik modern. Nah, musik modern ini bahas apa ya dari musik modern? Musik modern adalah musik yang muncul setelah akhir masa musik klasik sampai masa sekarang ini. Jadi dari masa musik klasik sampai sekarang ini muncul terus yang namanya musik modern. Gitu. Beberapa kriteria dari musik modern antara lain menggunakan tangga nada diatonis dan menggunakan alat musik akustik serta elektronik. Jadi perkembangan teknologi itu mempengaruhi besar banget untuk dunia musik, khususnya nih dunia musik modern. Pembentukan suara-suara buatan yang dilakukan oleh alat elektronik maupun komputer dengan program musiknya disebut sebagai teknologi komputerisasi, juga menjadi bagian dari musik modern. Yang tadinya kita semuanya rekamnya manual, alat musiknya semuanya harus dimain, ditiup, digesek, dipetik gitu kan, baru direcord, akhirnya bisa menghasilkan musik-musik yang memang berasal dari alat musik itu. Tapi seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, sekarang kita ketemu sama musik-musik digital. Biasanya juga kita kalau di aplikasi handphone tuh kan ada yang drum, terus ada yang gitar, terus yang di games juga ada Guitar Hero segala macam gitu kan, terus ada juga piano. Jadi kita nggak perlu megang piano secara langsung, tapi kita bisa buka aplikasi itu, kita bisa mainin dengan warna bunyi yang mirip gitu, yang mirip dengan alat musik aslinya. Nah, jadi sekarang tuh udah ada alat-alat musik elektronik gitu, dimana teman-teman tetap bisa belajar piano dari handphone, tetap bisa belajar piano dari komputer gitu kan, tanpa perlu megang piano yang asli atau gitar segala macam. Nah, itu bisa sekarang. Jadi itu udah canggih, udah, karena manusia kan terus berinovasi gitu, dibantu dengan teknologi yang ada, terus berkembang, jadilah musik-musik modern, musik-musik elektrik gitu. Nah, itu juga tuh di zaman-zaman modern adanya. Jadi sejauh ini tuh memang musik modern sulit gitu ya dibatasi oleh definisi tertentu. Karena musik modern itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk musik yang terus mengikuti perkembangan zaman. Musik ini akan selalu disesuaikan dengan selera penggemarnya. Dengan demikian, musik modern yang telah ada selalu mampu bertahan hingga saat ini. Jadi tuh tetap bisa terus gitu. Bisa mengeksistensikan dirinya gitu si musik modern ini. Dan musik modern itu menggunakan alat-alat musik yang banyak digunakan, yaitu alat-alat musik barat ya. Jadi kebanyakan ya memang musik-musik barat gitu yang dipakai untuk alat-alat musik modern. Hal ini disebabkan oleh karena modernisasi memang berorientasinya pada musik-musik barat. Dengan demikian, alat musik yang digunakannya pun kurang lebih ya sama dengan alat-alat musik barat. Tapi ada salah satu jenis musik
modern yang kita harus bangga nih. Jadi ada salah satu musik modern yang berasal dari Indonesia. Tuh, apa? Coba contohnya. Musik dangdut. Nah, musik dangdut itu bertahan dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, itu musik dangdut ini adalah musik yang merupakan salah satu musik modern dari asli dari Indonesia gitu. Jadi waktu dulu tuh sedikit cerita ya, berawal dari periode kolonial Belanda, ada perpaduan alat musik Indonesia, Arab sama Belanda yang kita kenal dengan istilahnya tut tanjidor. Jadi sepanjang abad 19 banyak pengaruh dari luar diserap oleh masyarakat Indonesia. Misalnya pengaruh dari Cina, yaitu ada ansambel Cina Betawi yang disebut dengan gambang kromong. Terus juga muncul keroncong, yaitu dari musik Indonesia asli kan, bahasanya juga bahasa Jawa. Terus karakteristik alunan musiknya juga musik Jawa, namun menggunakan alat-alat musik Barat. Itu karena kita dulu sempat dijajah oleh kolonial dari Eropa, Belanda gitu. Terus masuk membawa budaya tadi, membawa alat-alat musik Barat, makanya jadilah tadi gambang kromong itu dari Cina. Terus jadi juga tadi musik keroncong, itu adalah hasil bersatunya budaya-budaya. Dan di tahun 1940-an musik tradisional tersebut secara bertahap bercampur dengan musik-musik Melayu yang sudah modern waktu itu. Terus muncul lagi banyak musik dan akhirnya ya musik dangdut itu hadir gitu. Musik dangdut akhirnya muncul dari Indonesia. Di tahun 1950, para musisi keroncong modern dan musisi Melayu memadukan kedua musik ini menjadi musik Melayu Deli. Tahun 1953, Per Ramli, seorang aktor dari Malaysia, membawa sukses lagu-lagu Melayu Deli melalui film-filmnya yang berjudul Juwita gitu. Itu adalah sedikit cerita tentang perkembangan musik-musik di Indonesia ya. Ada juga nih beberapa fungsi musik modern. Musik pada zaman ini tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-peraturan karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat. Misalnya tadi penemuan di bidang teknik seperti film, radio, televisi, dan komputer. Sehingga kegiatan musik dapat dimiliki oleh orang tanpa meninggalkan rumah. Kayak kita sekarang kan, kita bisa di rumah aja sambil nonton musik. Yang tadinya konser kita harus pergi ke gelanggangnya, kita harus pergi ke depan panggung gitu kan. Kita harus nonton langsung. Sekarang enggak, kita bisa buka YouTube, kita bisa nonton dari rumah, bisa nonton TV, handphone, semuanya. Karena perkembangan teknologi, apalagi sekarang di masa pandemi gitu kan, makin deh kita di rumah ajanya. Dan untung banget tuh kita udah punya ya namanya teknologi. Jadi kita udah nggak bosan. Bisa kalian teman-teman bayangin nggak? Kalau misalnya kita kena pandeminya di tahun-tahun zaman 1990-an, di mana YouTube belum ada, apa nggak bosan-bosan banget kan? Ya nggak sih? Nah gitu. Makanya sekarang tuh kita tuh udah kaum yang beruntung gitu dengan teknologi yang begitu pesat. Jadi kita bisa nonton konser di rumah aja, nari dari rumah, belajar dari rumah, dan semuanya bisa dari rumah gitu. Kita membuat budaya baru ya, jadi budaya dari rumah. Pada masa ini orang ingin mengungkapkan sesuatu dengan bebas dan orang mulai berpikir bahwa musik sebagai barang dagangan. Jadi sekarang tuh ya musik memang diperjualbelikan gitu. Ada penyanyi, konser, tiketing, terus di YouTube ditonton, terus dibayar. Terus ada konser, ada dipanggil di acara-acara gitu kan. Ya memang musik itu sekarang sebagai barang dagangan gitu, sebagai perdagangan. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia selain kebutuhan primer ya. Nah, musik juga sebagai salah satu kebutuhan dari manusia. Ya, contoh simpelnya aja nih. Kita kadang kalau sambil kemas-kemas, sambil nyapu, sambil belajar tuh suka putar musik kan gitu. Jadi tuh kita tuh nggak jauh gitu loh, nggak terlalu jauh dari musik. Kita tuh jarang gitu jauh dari musik gitu. Ada aja kita kedengaran. Apalah, misalnya kita lewat jalan nih, udah jalannya sepi banget, terus tiba-tiba ada yang nikahan, ada yang kawinan, terus ada yang putar musik, nah kedengar lagi kayak gitu ya. Jadi tuh musik itu memang nggak jauh gitu dari indera pendengaran kita, karena
Yaitu tadi musik memang jadi sedikit kurang lebihnya jadi masuk ke ranah kebutuhan karena kita udah terbiasa gitu. Dan perkembangan budaya serta teknologi yang semakin modern mempengaruhi perkembangan alat musik yang digunakan. Bahkan bentuk-bentuk penyajian juga semakin berkembang. Fungsi musik zaman modern ini juga semakin berkembang. Tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi dapat juga digunakan sebagai berikut nih, sekilas info. Ada lagi nih fungsi-fungsi musik selain hiburan. Ada juga untuk terapi atau pengobatan. Jadi digunain untuk penyembuhan penyakit para pasien. Jadi awal mulanya nih, ada musik tuh digunain untuk penyembuhan penyakit para pasien korban perang maupun untuk para veteran perang. Namun saat ini pemakaian musik terapi telah dilakukan di beberapa rumah sakit di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Biasanya ya kadang ada tuh musik-musik relaksasi gitu yang diputar biar kita tuh lebih mudah tidur atau kita tuh jadi lebih mudah konsentrasi gitu tuh ada. Jadi kadang orang yang susah tidur itu biasanya mereka ada muter-muter musik klasik atau muter musik jenis apa gitu untuk memudahkan mereka tidur gitu. Jadi membawa suasana sih lebih tepatnya. Jadi ada suasana tenang yang didapatkan pendengar gitu dari musik yang didengar gitu ya. Terus ada juga menambah inteligensi atau kecerdasan. Otak kiri merupakan pusat pengendalian fungsi intelektual seperti daya ingat, bahasa, logika, perhitungan, daya analisis, dan pemikiran konvergen. Otak kanan berdasarkan kepada spontanitas, pengendalian fungsi mental, melibatkan intuisi, sikap, emosi, hubungan ruang dan dimensi, gambar, musik dan irama, gerak dan tari, serta pikiran-pikiran yang divergen. Nah, musik dapat digunakan sebagai penyeimbang fungsi otak kiri dan otak kanan. Daya estetis musik, terutama musik klasik, dapat digunakan sebagai penambah IQ. Menurut penelitian loh, proyek semacam ini tengah giat-giatnya berkembang di negara barat. Oke, kita nggak usah ngobrolin yang jauh-jauh dulu, simpelnya aja kalau misalnya anak-anak. Nah, anak-anak itu tuh kalau kita ajarin gitu kan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau A, B, C, D, E, F, G terus sampai Z. Itu tuh agak sulit gitu. Kalau anak-anak ya, anak-anak itu agak sulit gitu. Karena kita juga dulu kan pernah tuh kan mengalami fase anak-anak kan. Itu tuh agak sulit kalau misalnya kita tuh diajarinnya dengan tipe kayak gitu. Tapi dengan musik tadi kita pelan-pelan misalnya dinyanyiin kayak A, B, C, D, E, F, G atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari situ jadi adik-adik kita tuh jadi tahu, oh ini A, oh ini B, oh ini C, ini 1, 2, 3, begitu juga warna, begitu juga dengan tubuh. Kan ada tuh kayak lagu head, shoulders, knees and toes. Nah, dari situ mereka belajar, oh ini kepala, oh ini pundak, oh ini lutut, oh ini kaki gitu. Nah, kalau misalnya kita cuma ngajarin kayak ini kepala ya, ini pundak, ini lutut kamu, ini kaki kamu. Nah, itu tuh anak-anak lebih susah. Itu kenapa banyak banget di TK itu ngajarinnya ya lewat lagu. Gitu juga kalau misalnya kalian suka nonton acara-acara bayi, kayak beberapa stasiun TV swasta gitu ya yang berbayar tuh ada tuh. Nah, itu kalau teman-teman bisa perhatiin, kalau di sana tuh banyak banget musik-musik yang memang ngajarin warna, abjad, terus alfabet segala macam gitu kan, nomor, numbering gitu. Nah, di situ kenapa sekarang tuh anak-anak tuh jadi kayak canggih gitu, kayaknya aku nggak pernah gitu ya ngajarin dia tuh 1, 2, 3, 4 ABCD, tapi dia tiba-tiba tahu. Nah, itu dia tuh belajar dari apa? Tadi misalnya belajar dari lagu, belajar dari YouTube yang dia buka gitu, atau misalnya dia mempelajari kosakata baru. Nah, itu juga bisa melalui musik. Nah, sederhananya kayak gitu. Jadi musik ini bisa juga sebagai perantara, apalagi kalau misalnya anak-anak tadi ya, anak-anak usia dini, kelas 1 juga masih kayak gitu. Nah, itu tuh dengan musik itu bisa menambah pengetahuannya mereka gitu, menambah pengetahuannya mereka, oh ini tuh artinya ini gitu ya. Kayak misalnya lagu naik ke puncak gunung tinggi sekali. Nah, di situ kita nggak perlu lihat banget gitu, oh iya gunung mah tinggi. Tapi kalau misalnya kita dengerin lagu itu, oh iya
gunung tuh tinggi, atau misalnya lagu pelangi, pelangi pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Nah di situ adik-adik kita tuh belajar, oh pelangi itu ada warna merah, kuning, hijau, oh langit warnanya biru gitu kan. Nah dari situ musik juga sebagai tadi fungsinya sebagai edukasi, bisa sebagai pengantar edukasi, pengantar belajar. Ada juga fungsi-fungsi lain, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan konsentrasi. Terus musik juga dapat merubah suasana. Nah jadi kadang tuh kalau misalnya lagi pengen romantis terus tiba-tiba yang diputar bukan musik itu, atau misalnya musik koplo yang keluar atau musik genre lain, nah itu kan bakalan jadi krik gitu kan, jadi nggak sampai gitu loh suasana itu. Kenapa kalau misalnya teman-teman tuh nonton drama Korea tuh bisa sampai mengharu biru, bisa sampai nangis-nangis gitu. Nah itu karena terkadang tuh memang musik-musik latar film yang dipakai tuh emang ngena gitu. Nah itu kenapa kadang kita tuh ingat gitu kalau misalnya kita lagi di jalan terus kita dengar soundtrack lagu gitu, soundtrack musik tuh, terus ini nih soundtrack lagu ini nih, lagu film ini gitu, atau oh ini nih soundtracknya sini, oh ini soundtracknya ini gitu kan. Nah itu kenapa? Karena memang ya tadi para seniman itu, para kreator tadi itu sampai gitu menyampaikan antara musik sama apa pesan yang pengen mereka sampaikan gitu kan. Nah itu juga bisa meningkatkan produktivitas kerja. Itu kenapa biasanya kalau yang bawa kendaraan itu biar nggak ngantuk ya, suka putar musik gitu, suka putar musik yang ngebeatnya cepet atau apa gitu kan. Karena kalau misalnya putar musiknya musik-musik klasik atau musik-musik yang temponya rendah itu tuh bakalan ditakutkan gitu ya, ditakutkannya itu ngantuk gitu. Gitu juga kalau misalnya lagi ceria tuh kenapa musiknya lebih ngebeatnya lebih tinggi kayak gitu ya. Atau misalnya kalau lagi acara apa gitu musiknya jenisnya ini. Nah itu kan bisa disesuaikan tadi. Itulah kenapa fungsi musik adalah bisa merubah suasana. Nah jadi kalau musik modern ini tadi selain dangdut itu kita juga punya yang teman-teman pasti udah pasti tahu lah gitu genre musik ini gitu kan, yaitu ada musik pop, ada musik jazz, ada musik rock. Nih apalagi sih jenis-jenis musik modern yang teman-teman tahu selain pop, jazz, rock, dangdut tadi? Nah aku pengen tahu dong, apalagi sih genre-genre atau jenis-jenis musik modern yang teman-teman tahu? Nah kalau contoh alat musiknya itu tadi ya sama aja dengan alat musik barat. Ada yang alat musiknya tiup tadi kayak flute, suling, terus ada juga perkusi, drum, terus ada juga gesek ya tadi, terus ada juga gesek nih kan masih inget dong kayak biola, violin gitu. Terus ada juga petik nih kayak gitar, ukulele segala macam, bass, elektrik. Nah itu tuh masuknya contoh-contoh alat musik modern. Jadi alat musik modern ini nggak terlalu spesifikasi beda kayak musik tradisi karena memang kiblatnya adalah musik-musik barat gitu. Tapi ada juga yang pakai musik-musik tradisi di-combine gitu, ada juga dikombinasi. Ya kayak keroncong tadi tuh kombinasi gitu. Kayak dangdut juga ada sulingnya, ada suling Sundanya gitu, ada suling-suling tradisinya gitu. Tapi jenisnya jenis musiknya musik modern, musik dangdut gitu. Ini ada beberapa cuplikan lah ya, sedikit tentang musik pop itu apa, musik jazz itu seperti apa, terus musik rock seperti apa. Nah ini teman-teman bisa lihat contohnya, biar semakin paham, biar semakin matang gitu dengan materi apa sih yang yang aku sampaikan hari ini. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam 1000 bahasa, dan hati kecilku bicara.
Oke, yang terakhir kita bakalan sedikit membahas tentang musik kontemporer. Pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Namanya juga udah kontemporer. Jadi sesuatu yang bertempo, ada masanya, masa-masa kininya gitu. Jadi itu mengalir sesuai dengan waktu. Itu kenapa musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan. Karena musik ini selalu mengedepankan sebuah era atau masa gitu ya. Jadi musik kontemporer itu biasanya temanya tentang sebuah kejadian-kejadian yang sedang terjadi di masa sekarang. Misalnya tentang pandemi corona, virus ini, terus atau tentang politik, atau tentang apapun lah, pokoknya yang berhubungan dengan kekinian yang sedang terjadi sekarang gitu. Itu tema-temanya. Terus kalau dari musik kontemporer ini juga sering disebut sebagai new music atau musik-musik baru, karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. Jadi sebuah karya musik yang ciptaannya tuh baru ada di masa itu gitu. Jadi bukan dari masa dulu dikembangin atau dari masa dulu sampai sekarang ada, enggak, tapi dia benar-benar muncul teng gitu, baru, new concept. Secara gampangnya nih, jadi kontemporer itu memiliki arti masa kini kekinian. Musik kontemporer adalah jenis musik yang baru diciptakan, alias belum pernah diciptakan sebelumnya ya. Jadi simpelnya musik kontemporer itu pengertiannya adalah musik yang baru diciptakan alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Ada beberapa unsur-unsur dari musik kontemporer. Sama sih sebenarnya dengan unsur-unsur musik pada umumnya, tapi ini aku bakal ngejelasin. Jadi musik pada umumnya itu kan ada warna nada atau tone color, terus ada ritme, ada melodi, hingga harmoni. Nah, secara umum musik kontemporer juga memiliki unsur yang sama dengan musik pada umumnya. Namun banyak elemen-elemen baru yang digunakan untuk menimbulkan dan menonjolkan impresi. Nih, apa aja itu? Yang pertama, warna nada atau yang biasa kita sebut dengan tone color. Kita sebutnya biasa kita nyebutnya warna nada gitu ya. Nih, dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Jadi mungkin teman-teman tuh kalau misalnya lagi ngejelasin ini musiknya musik apa ya? Musik pop bukan, musik dangdut bukan, musik klasik bukan, musik tradisi juga bukan. Ini apa ya? Nah gitu. Kenapa? Karena memang warna-warna nada di musik kontemporer ini cenderung baru gitu, kekinian. Jadi mungkin bisa jadi abstrak gitu, masuk ke dalam telinga kita tuh kayak baru, kita tuh abstrak masuk, terus kita memproses gitu, ini apa ya. Nah itu adalah keunikan dari musik kontemporer mengenai warna nadanya. Terus ada harmoninya juga nih. Dalam musik kontemporer dikenal dengan istilah polychord, di mana ada dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada juga bisa. Nah, selain itu musik kontemporer juga menggunakan tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. Bisa aja. Dalam musik kontemporer juga dikenal dengan istilah polytonality, yaitu penggunaan 2 atau lebih kunci nada pada waktu yang bersamaan. Jadi misalnya kalau musik pop cuma kuncinya 1 atau C dulu, G dulu, F dulu, kayak gitu kan. Nah, kalau di musik kontemporer tuh bisa jadi semuanya dimainin gitu, karena dia memang menggunakan musik-musik yang enggak terikat gitu, enggak ada ranah-ranahnya, enggak ada pengikatnya, enggak ada penggenrean. Kalau misalnya kamu musiknya harus kayak gini, enggak. Karena tadi kontemporer itu kekinian, jadi suka-sukanya si pembuat musik, si komposer
bisa aja semuanya dipakai, bisa aja nggak pakai alat musik, bisa aja pakai tubuh, bisa aja pakai alat musik tiup semua, bisa juga alat musik tiupnya itu nggak ditiup atau apapun itu ya gitu. Jadi untuk musik kontemporer itu sifatnya bebas, tidak terikat. Terus ritmenya merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok nih di antara musik lain. Kalau musik kontemporer itu lebih mencolok. Kenapa? Karena kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tidak beraturan. Jadi kalau misalnya lagu lain tuh kayak tam 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 tam. Nah, kalau kontemporer belum tentu tam tam dengan tempo yang kayak gitu. Bisa jadi tam 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 kayak gitu ya. Jadi itu lebih acak gitu. Bisa aja bisa. Nah, itulah kenapa uniknya musik kontemporer. Nah, karena dalam ritme musik kontemporer itu dikenal dengan istilah polyrhythm, atau yaitu penggunaan dua ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. Bisa aja. Nah, terus ada melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendek nada dalam musik. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Terus ada karakteristik dari musik kontemporer. Apa aja tuh? Pada era ini ada banyak banget variasi gaya dari postmodernisme hingga impresionisme. Bahkan muncul juga konsep melodi irama baru dari musik barok. Tadi musik barber dan goreki, pokoknya macam-macam jenis musik. Terus ada lagi kan di era-era itu, terus ada lagi musik kekinian hingga akhirnya musik-musik yang sekarang. Nah, jadi kalau kita obrolin nih, apa sih beda-bedanya gitu kan. Jadi karakteristik umum pada musik kontemporer yaitu ada melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Jadi itu tidak terlalu beraturan seperti musik-musik modern gitu. Terus adanya harmoni yang disonan, terus ritmenya lebih kompleks. Biasanya ada banyak suara-suara perkusi ya, biasanya yang ditemuin. Terus suara dari alat musik tiup, woodwind, dan brass serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi itu tidak terlalu beraturan seperti musik modern, tapi mereka memiliki keunikannya sendiri, tapi tetap aja ada gitu. Terus penggunaan suara sintetis dan elektronik. Jadi ada gabungan, ada yang pakai elektronik, ada juga yang pakai dua-duanya, pokoknya kayak gitu deh. Terus ciri-cirinya, dari sekian banyak ragam jenis musik, kita dapat mengenal jenis musik kontemporer dengan memperhatikan ciri-cirinya. Ada nih dari judulnya. Terkadang judulnya tuh aneh-aneh, asing-asing gitu. Kita tuh, aduh ini apa sih gitu. Pokoknya tuh nggak lazim aja ya biasanya ya. Misalnya nih ada karya gimnopedi, terus ada karya-karya liturgi kristal, terus ada karya telemusik gitu, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang sudah nggak lazim gitu. Karyanya dari Stevie Ray yang berjudul Tehilin. Nah, pokoknya kayak gitu deh. Terus temanya itu banyak ya, bisa jadi tema percintaan, kegalauan, duka, kegembiraan gitu. Itu udah biasa. Namun dalam musik kontemporer sering mengangkat tema-tema yang nggak biasa. Misalnya Tetabuhan Sungut, karya dari Slamet Abdul Syukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Tuh, kan unik kan? Nah, itu dia tadi mengenai musik kontemporer maksudnya. Terus tentang instrumennya gimana? Instrumentasinya tak terbatas pada alat-alat musik aja. Namun setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Misalnya musik dari tepukan tangan kayak karyanya Steve Reich, dan modifikasi piano yang disumbat dengan sekrup dan benda-benda logam karya John Cage. Jadi tuh bisa aja misalnya dia bikinnya dari tepukan, misalnya gitu, atau tepukan terus kayak tadi pianonya disekrup, atau atau bisa jadi biola tapi biolanya nggak digesek tapi yang dimainin badannya biola. Nah kayak gitu ya, bisa aja. Nah itulah itu keunikan dari instrumentasi musik kontemporer. Terus ada lagi kita obrolin tentang partitur. Nah, kalau di partiturnya itu musik kontemporer, notasi balok dan angkanya nggak cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Maka itulah kenapa dalam ranah musik kontemporer dikenal pula notasi auditif dan notasi tindakan. Jadi dia
menggunakan notasi musik seperti pada umumnya yang kita kenal gitu kan, tapi musik kontemporer ini unik gitu, ada beberapa notasi-notasi yang tadi disebut sebagai notasi auditif atau notasi tindakan gitu. Terus teknik garapnya nih, kalau para komponis musik-musik kontemporer itu sering kali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoninya tuh semuanya baru. Ide garapan bisa saja menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dapat pula dengan rasio atau perbandingan sebuah struktur rancangan bangunan. Tuh, unik kan? Gitu. Jadi teknik garapan itu bisa aja berangkat dari tradisi tadi. Misalnya ketukan-ketukan tradisi digabung lagi dengan ketukan modern, digabung lagi dengan hitungan apa-apa segala macam, itu bisa ya kalau di kontemporer itu bisa. Jadi fungsinya yaitu ada musik kontemporer telah mengawali era musik baru sejak abad ke-19 dan semakin marak dan berkembang hingga kini. Di Indonesia sendiri, di tanah air kita tercinta, musik kontemporer telah memiliki beragam jenis karya dengan jumlahnya yang banyak banget, yang besar banget. Musik kontemporer telah merambah ke berbagai segmen, bahkan turut memberi pengaruh pada dunia musik-musik rohani loh teman-teman. Selain berfungsi sebagai salah satu bagian dari seni, musik kontemporer juga memiliki fungsi dalam berbagai bidang kehidupan yang dibedakan berdasarkan fungsi secara umum sebagai bagian dari seni musik dan fungsi musik kontemporer secara lebih spesifik. Jadi, sebagian dari musik seni kontemporer juga berfungsi sebagai alat propaganda untuk menyampaikan nilai-nilai yang bersifat rohani, edukasi, atau pesan-pesan dan perasaan yang disampaikan oleh pencipta lagu kepada masyarakat. Di samping sebagai hiburan bagi pendengar-pendengarnya. Misalnya tuh tadi lagi COVID, terus mereka membuat musik kontemporernya, terus atau lagi ada sebuah keputusan politik yang ada pro dan kontra, dibikin musiknya. Atau misalnya lagi dari ranah percintaan, tidak disetujui, atau percintaan ini pro kontra di sebuah kebudayaan, dibuat musik kontemporer, bisa gitu. Nah itu ya. Namun secara spesifik fungsi musik kontemporer dapat kita rinciin beberapa nih. Aku rinciin ya. Jadi itu sebagai bentuk aktualisasi dari seorang komponisnya. Dari gaya bermusik si komponisnya itu merupakan bentuk aktualisasi diri. Terus sebagai bentuk pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik konsep berkreasi. Jadi musik yang tadinya biola cuma digesek, gitar cuma dipetik, suling cuma ditiup, oh ternyata bisa dimainkan dengan yang lain gitu. Nah di sini adalah fungsi musik kontemporer tuh seperti itu. Terus bisa juga ya mengembangkan jenis-jenis musik yang baru, yang berakar dari tradisi maupun yang nggak berakar dari tradisi. Terus bisa juga menjadi sebuah gambaran berkembangnya gramatika musik gitu ya. Jadi karya-karya musik kontemporer itu nggak lagi ngejelasin tentang ciri-ciri yang latar belakangnya tradisi budaya, meskipun sumber-sumber tradisi itu mungkin masih melekat, tapi tuh bener-bener nggak beranjak dari tradisi gitu. Jadi itu memang ada, lahir sendiri gitu, nggak beranjak dari tradisi yang udah ada. Tapi ya namanya manusia hidup dari sebuah kebudayaan yang berbeda-beda, pasti dong punya karakteristiknya. Ya misalnya penari punya gaya misalnya dia tuh penari jaipong. Ya kalau misalnya dia nari yang lain, genre lain, ya pasti biasanya itu kepenarian tubuhnya, gaya tubuh yang jaipongannya itu tetap nempel gitu. Atau misalnya penari Jepang gitu tetap ada walaupun dia nari yang lain, itu biasanya itu sebuah style ya. Nah begitu juga dengan musik. Jadi kalau misalnya pemusik ini tuh sebenarnya pemusik tradisi, atau misalnya dia tuh pemusik barat, pemusik klasik gitu, nah itu juga terkadang sengaja nggak sengaja itu bakalan muncul gitu, karena itu ya sebuah gaya atau style gitu kan dari si komponisnya, dari si pemusiknya gitu. Namun semua itu tetap kembali lagi sih pada sikap dan pemikiran individu sebagai landasan dalam proses kreatif membuat musik kontemporer. Jadi musik kontemporer ini sedikitnya merubah cara pandang, merubah cita rasa dan kriteria estetik yang sebelumnya telah dikurung oleh sesuatu yang berpola. Yang tadinya itu kita pola, ada barnya, ada
kunci-kuncinya, terus standarisasinya gimana, terus ada seragam, terus ada global, oh ini musik pop, oh ini musik jazz, oh ini genre dangdut, oh ini musik ini, oh ini musik rock, apa segala macam. Dia terus bersifatnya sentral gitu atau terpusat gitu kan. Nah, masuklah ke musik kontemporer ini bersifatnya ya sangat individual gitu. Jadi pengembangannya pun jadinya beragam karena ya tergantung dari si pencipta karya musiknya itu gitu, dari si individunya ya. Jadi lebih ke ranah gimana si individu ini membuat sebuah karya gitu, membuat sebuah karya kontemporer ya. Jadi hasilnya juga akan lebih variatif gitu, antara si A, si komponis A, si komponis B, si komponis C itu bakalan lebih banyak gitu, lebih kreatif lah, lebih berkreasi lah di bidangnya gitu. Jadi paham-paham itu yang ditawarkan oleh musik kontemporer. Jadi karya-karya yang lahir sering terjadi pembaruan teknik, garapan, dan tradisi yang telah mapan ke dalam bentuk yang baru. Mungkin ada sebagian orang yang ngerasanya itu aneh, urakan, nakal, atau ini di luar konsep. Nah itu memang karakteristik dari kontemporer. Mau tari kontemporer juga sama kayak gitu, kayak musik kontemporer gitu. Jadi di luar ranah-ranah tradisi, di luar ranah-ranah kreasi baru, dan mereka memiliki stylenya sendiri gitu. Kalau dipetain lagi tuh ada yang musik kontemporer yang sifatnya ringan. Jadi konsep komposisi dalam karya ini tuh penciptaannya suatu melodi atau instrumennya itu, kemudian elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut ada. Terus bersifatnya ilustratif. Dia menggambarkan sebuah cerita atau penyampaian sebuah pesan gitu, ada. Jadi suasananya tuh lebih kentara gitu. Penyampaian pesannya tuh lewat melalui sebuah musik gitu kan. Terus ada juga nih yang sulit dipahamin, yang bersifatnya tuh kayak otonom, bersifat di dirinya sendiri. Jadi nggak baku gitu loh, nggak baku musiknya pun jadinya beda aja gitu. Nah biasanya musik-musik yang kayak gini nih yang jadi kontroversi. Dari segi alat musik, sajian kontemporer menggunakan perpaduan antara instrumen tadi ya, udah saya sampaikan, bisa instrumen tradisional, bisa juga instrumen-instrumen modern, instrumen-instrumen barat gitu kan. Jadi variasi suara yang ditimbulkan dari seni musik kontemporer itu variatif, beragam, banyak gitu, yang belum pernah, mungkin asing gitu kan, awalnya asing di telinga, terus kita oh ada ya ternyata musik kayak gini gitu, oh ada yang gini, oh enak juga ya didengar, oh gini ya musiknya, oh gini. Nah itu adalah musik-musik kontemporer. Oke, pengen tahu dong, coba kasih contoh nih ke saya musik kontemporer yang dikomposeri oleh komposer Indonesia yang kalian tahu gitu ya. Nah ini ada contoh musik kontemporer, ada videonya dari salah satu seniman. Ini aku bakalan tayangin supaya teman-teman tuh paham gitu, lebih paham kayak apa sih musik tradisi, apa sih musik klasik, apa sih musik modern, dan apa sih sebenarnya musik kontemporer itu sendiri gitu. Nah dari sini kalian appreciate ya, kalian apresiasi nih bener-bener musik ini, terus kalian apresiasi karyanya dan kalian lihat apa dan kenapa gitu ini disebut dengan musik kontemporer. Oke, selamat menyaksikan. Okay.
musik kreasi ya. Tadi kita udah banyak banget ngobrolin dari musik tradisi, musik klasik, musik modern, sampai akhirnya musik kontemporer. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tadi like, comment, and subscribe biar kita makin deket, makin terkoneksi. Bisa juga follow Instagram saya di WIEOKTA. Oke, sekian. See you and bye-bye. Selamat menikmati.